Start recording. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Nur Rahman dengan NPM 232151032, KRS 2023E. Eh, eh, Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aplikasi komputer matematika praktis ke-6 ya. Sebelum itu saya berkomitmen bahwa saya mengerjakan tugas ini secara pribadi, mandiri, tanpa bantuan teman siapapun. Oke, langsung aja. Kita perlu menggambar bentuk seperti ini ya. Jadi ada 6,5 lingkaran di dalam sebuah lingkaran besar. Oke. Pertama kita perlu menggambar lingkaran seperti ini atau di sini cukup ya di sini. Lalu kita jadikan ini pusat rotasi. Kita rotasikan ini 180 derajat. Oke, lalu ganti ini jadi pusat rotasi, rotasikan titik pusatnya sebesar 60 derajat. Sekali lagi ya, kita rotasikan sebesar negatif 60 derajat. Lalu ganti pusat rotasinya jadi yang ini, lalu kita transformasikan rotasi 60 derajat, negatif 60 derajat boleh nggak apa-apa. Oh sorry, kita rotasikan lagi titik pusat ini 60 derajat ya, karena negatif 60 sudah barusan. Oke, dapat seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan tiap titik, tiap diameternya ya, menjadi sebuah diameter gitu. Oke, ini kita labelin dulu ya. Sol label, kita ganti labelnya namanya A lah. Oke, nah ini kalau A kita putar-putar, yang lain ikut. Nah, tetap mempertahankan sudut dan ininya ya. Oke, selanjutnya kita perlu menggambar. Sebentar, kita lihat lagi gambarnya ya. Hmm, oke. Oh, oke, oke. Oke. Jadi sebetulnya ini cukup berapa kali lagi ya? Jadi sebetulnya ini kita perlu apa ya? Ya perlu potong sekali lagi ya. Jadi kalau misalkan ini jadi titik pusat rotasinya, sorry sorry. Ish, kok gini? Kalau misalkan ini jadi titik pusat rotasinya, ih, ini misalkan, nah titik pusat ini kita rotasikan 30. Oh, enggak 30 ya. Negatif 30. Wah, jelek. Jangan jangan gitu lah. Eh, kita bikin perpendicular line dulu aja. Perpendicular line. Nah, ini kita bikin perpendicular line lagi. Lalu titik potongnya ini kita, nah seperti ini. Lalu kita hubungkan titik ini dengan ini. Nah, ini pasti tengah-tengah ya. Selanjutnya kita, oh enggak, garis ini kita jadikan refleksi, reflektor. Lalu kita transformasi refleksi. Nah, seperti itu boleh. Selanjutnya kita eh, bikin bikin apa atau kalau nggak menghubungkan ini aja sih udah siku-siku jelas ya. Ini pasti siku-siku. Titik-titik apa? Titik persekutuan atau intersection di sini pasti itu tegak lurus ya dengan garis perpotongannya. Jadi kalau kita bisa oke sebentar. Tadi ini apa reflektornya ya. Kita refleksikan lagi ini sekali lagi. Yap, kalau kita bikin lingkaran dia dari sini sampai sini, lalu dari sini sampai sini, apa yang terjadi? Oh ya, sip.
Kalau sudah seperti ini tinggal tinggal refleksi-refleksi doang ya. Misalkan ini, kita refleksikan ini sama ininya. Udah beres. Terus lingkaran ini, oh enggak, ini jadi apa, jadi cerminnya. Kita refleksikan ini. Cukup. Tapi kan kita butuhnya setengah lingkaran. Nah, di sini ada apa tools namanya arc on circle ya, arc on circle. Apa itu busur dalam lingkaran. Jadi kita hanya perlu titik ininya saja. Nah, titik ini. Oke, sip. Jadi misalkan lingkaran ininya kita hide ya, habis manis mah dibuang, maka kita hanya perlu memilih titik sesuai urutan arah jarum jam. Arah jarum jam, ya arah jarum jam. Clockwise ya, langsung arc on circle. Nah, seperti itu. Ini juga sama, kita hanya perlu eh sorry, berarti ini juga harus direfleksikan terhadap garis ini ya. Refleksi. Nah, seperti itu. Lalu pilih shift, lalu kita hide yang lingkarannya. Lalu kita pilih sesuai clockwise. Lalu pilih arc on. Oh, kebalik ya, kebalik. Jadi milihnya harus ke sebelah sini dulu. Construct arc on circle. Mungkin segini juga udah cukup kayaknya ya. Ini di hide aja nggak apa-apa lah. Ini, terus ish, ini, ininya, titik ini, titik ini, titik ini, lingkaran ininya juga. Udah cukup. Oh ini, kelewat. Kita refleksikan terhadap itu ya. Reflect. Wah, kelewat ini nih. Udah reflect nih. Sip. Lalu kita yang ini juga refleksikan ke garis ini ya. Coba transform, reflect seperti itu. Lalu kita ini refleksikan terhadap ini. Oke, lumayan bagus ya. Selanjutnya ini refleksikan. Lalu ini kita close, hide ya, boleh di hide. Kayaknya sekarang udah boleh di hide. Hide ya, bukan head. Kan. Ish. Nah ini nih nggak ke titik ini tuh. Sulit. Kita yang ini aja nih. Yang ini sama ini kita refleksikan terhadap ini ya. Transform reflect. Sip. Oke, nggak ada kelewat, nggak ada yang kelewat, nggak ada, beres. Lalu kita hide yang ini juga hide. Lalu em, ininya juga hide sih harusnya. Ini juga hide, juga hide. Yang garis lurus mah cuman ini doang. Nah, seperti ini ya. Waduh, ini videonya bakal lama kayaknya. Ini seperti ini. Oke, sip. Ini kok nggak ada ininya ya? Kita perlu transform reflection. Sorry, titiknya mana? Reflect, sip. Mantap. Oh, ini jangan nyampe sini. Tapi nyampe sini aja.
Sip. Udah cukup. Ininya kita hide. Oh, semuanya aja lah bareng ya. Ish, bukan ini. Hide. Ini hide, hide, hide. Hide, hide, hide. Terus lingkaran yang ini juga hide ya, karena nggak ada lingkaran itu. Yang ada lingkarannya yang ini. Sip, selesai. Sudah mungkin ya. Kita perlu mengecek em, ini ya. Untuk mengecek lingkaran setengah lingkaran ini mungkin agak sulit ya. Kita cek satu lingkaran kecil aja. Oh enggak, kita warnai dulu aja ya. Bisa nggak kita warnai? Udahlah, waktu-waktu. Eh, satu lingkaran ini. Nah, satu lingkaran ini tuh areanya sekitar 41,28. Kita bikin agak mudah aja. Nah, 20 aja. Sip. Itu tuh sorry. Ish, ini tuh satu lingkaran kecil ya. Sementara ini ada 6,5 lingkaran kecil. 6,5 lingkaran berarti ada 3 lingkaran. Jadi em, 3 lingkaran ya. 3 lingkaran kali 20 ada 60 cm persegi berarti ya. Total lingkaran kecil ini ya, setengah lingkaran 6 kali setengah lingkaran kecil ini luasnya 60. Nah, luas yang lingkaran besarnya adalah measure area sekitar 100,29. Berarti dikali berapa tuh dari 20? Udah kelihatan ya. Oke, mungkin dari tebakan aja itu 5 kalinya ya, 5 kalinya. Oke, selanjutnya kita secara analisisnya ya. Oke, secara analisisnya lanjut seperti ini ya gambarnya tadi. Oke, ada 6,5 lingkaran kecil di dalam satu lingkaran besar. Oke, kalau misalkan kita pandang seperti ini ya, di mana ini itu merupakan titik pusat dari setiap lingkaran kecil, menjadi titik sudut dari sebuah segi enam beraturan. Oke, nah panjang jari-jari lingkaran kecil ini kita misalkan R ya, R, ini R. Maka eh, misal dari sini ke sini R, dari sini ke sini juga R. Artinya 2R ya. Eh, kita juga perlu tahu bahwa segi 6 beraturan itu merupakan 6 kumpulan dari 6 segitiga beraturan gitu ya. Jadi perhatikan kalau kalau kita perhatikan segitiga yang ini, sorry, segitiga yang mana ya? Yang ini deh. Nah, segitiga yang segitiga yang ini, segitiga yang ini, ini itu kongruen ya atau sama persis sama bentuk sama ukuran. Untuk buktinya bisa dicari di internet ya. Oke, intinya sama gitu ya, sama intinya segi 6 itu tersusun dari segi 6 beraturan itu tersusun dari 6 segitiga beraturan. Artinya jika panjang dari sini ke sini 2R, maka panjang dari sebentar, dari sini ke sini juga 2R, ini sampai sini juga 2R, ini sampai sini juga 2R dan seterusnya ya.
Akibatnya apa? Akibatnya, kita perhatikan kalau panjang dari ini 2R ya. Nah, segitiga ini, aduh kelihatan nggak ya? Kita perbesar aja ya. Kita perhatikan segitiga yang hijau ini ya, segitiga yang hijau. Nah, segitiga yang hijau ini itu merupakan segitiga siku-siku ya. Siku-siku di mana kita pindahin aja ya segitiganya ke sini. Di mana alasnya itu adalah R dan tingginya itu adalah 2R. Akibatnya sisi miringnya dengan mudah kita menggunakan Pitagoras. 2R kuadrat ditambah R kuadrat yaitu R akar 5 ya. Oke. Jadi kalau misalkan segitiga apa? Sorry. Mmm, nah, R akar 5 ini apa? R akar 5 ini adalah jari-jari lingkaran yang besar, perhatikan. Ini itu dari pusat lingkaran yang besar sampai ke, sisi bukan sisi ya, sampai ke lingkarannya, dari pusatnya sampai ke lingkarannya. Artinya R akar 5 itu adalah jari-jari lingkaran yang besar. Oke. Nah, kalau misalkan, luas daerah yang diarsir itu adalah 6 kali setengah dari pi R kuadrat, misalkan jari-jari lingkaran yang kecilnya itu kan tadi R misalkannya. Oke, jadi ini adalah 3 pi R. Maka jari-jari lingkaran besarnya itu adalah pi R, R-nya itu R akar 5 ya, R akar 5 kuadrat atau 5 pi R kuadrat, sorry ya. Oke, selanjutnya artinya luas daerah yang diarsir tadi 3 pi R kuadrat per 5 pi R kuadrat atau 3:5. Tadi luas daerah yang diarsir itu, kita lihat kembali ya, luas daerah yang diarsir itu, nah 20,06 ini tuh luas satu lingkaran kan ya? Bukan luas 3 lingkaran. Artinya kita perlu 3 kali 20,06, sorry sorry, gini aja, 3:5 sama dengan 3 kali 20,06 dibagi dengan X. Misalkan kita belum tahu eee, luas lingkaran yang besar. Sorry. Akibatnya ini bisa saling cancel. X adalah 5 kali 20. 5 kali 20,06 atau sekitar 100,29 berapa sekian gitu ya tadi jika dilihat di sini ya. Jadi perbandingan luas daerah yang diarsir dengan luas lingkaran yang besar adalah 3:5. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.